Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Alhamdulillah. Baru masuk udah ketawa ke TV nih. Baik anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang biasa mimpin atau yang memimpin doa? Silakan satu anak. Ya, silakan. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak, alhamdulillah sudah dibuka dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita tentunya tambah berkah ya. Karena setiap kegiatan kalau diawali dengan doa, insya Allah disertai dengan keberkahan menurut ajaran agama Islam yang kita anut ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang tidak masuk. Siapa namanya? Kansa. Mudah-mudahan Kansa diberikan kesehatan dan bisa bergabung seperti biasa mengikuti pembelajaran. Tapi besok hari Sabtu libur ya. Ketemu lagi Senin, insya Allah hari Senin sehat walafiat. Tidak masuk satu orang. Alhamdulillah sebagian besar masuk, tentunya dengan semangat untuk meraih ilmu di hari ini. Nah, silahkan semuanya berdiri untuk lebih semangat lagi dan rasa nasionalisme kita terpatri dalam jiwa kita. Sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan satu anak yang memimpin menghadap ke depan semuanya. Ayo. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ayo semangat. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Semangat ya, semangat ya.
Baik anak-anak, alhamdulillah perjumpaan kita yang kesekian kalinya. Hari ini kita sudah masuk ke bab berikutnya. Ya, sebelumnya kita bahas di bab sebelumnya itu tentang kedudukan Pancasila. Ayo, masih hafal nggak tuh poin-poinnya apa aja? Sila ke-1 lambangnya apa? Sila kedua lambangnya apa? Sila ketiga lambangnya apa? Sila keempat lambangnya apa? Sila kelima lambangnya apa? Wah, hafal betul, terpampang ternyata di depannya. Baik anak-anak, hari ini kita di kurikulum Merdeka itu sebenarnya babnya norma dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi pertemuan kali ini coba kita bahas tentang normanya dulu. Lalu nanti bila berkesempatan kita lanjut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di awal, ayo kemarin kan sudah diinstruksikan untuk membaca bab yang akan kita pelajari. Norma yang kamu ketahui itu apa? Cung. Siapa namanya? Siapa? Naifa. Naifa. Apa norma itu, Naifa? Norma adalah suatu syarat yang ditentukan bersama untuk Ya. Ada lagi? Ada lagi? Atau ada berapa macam norma di Indonesia? Tunjuk tangan. Siapa namanya? Ya, namanya siapa? Azaria. Norma apa aja? Norma apa aja? Ya, terus? 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 Iya, tepuk tangan buat teman kita yang sudah jawab. Alhamdulillah. Kemudian nih ada pertanyaan umum, tapi kamu harus jawab dengan pandangan kamu ya. Kita negara Indonesia kan negara majemuk, negara besar nih. Kalau nggak ada norma gimana? Atau nggak ada aturan itu gimana? Ayo. Hah? Akan berantakan. Terus ada lagi. Akan perang saudara. Terus apa lagi? Banyak kerusakan di mana-mana. Ada lagi? Tidak ada aturan. Luar biasa ya. Tentunya kalau tidak ada norma, ini ketertibannya akan sulit. Kemudian kalau saya tanya, kalau Bapak tanya, kamu pernah nggak melanggar norma? Tadi kan sudah sebutkan tuh teman-teman kamu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Pernah nggak dalam kehidupan kamu sehari-hari melanggar norma-norma yang disebutkan tadi? Cung, ayo jujur, jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Pernah? Contoh deh norma. Pernah ya? Iya nggak apa-apa. Nah ini terlihat kejujurannya. Contoh norma agama umpamanya. Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Kesopanan, pernah nggak sama yang lebih tua nggak sopan, sama kakak gitu apa gitu ya? Ya kelewat itu dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak, materi kita ini lihat di papan tulis. Sebentar. Sebentar ya. Ya, sambil menunggu infokusnya ini, kita buat kelompok aja dulu ya. Di meja kamu sudah ada tertera kelompok-kelompok. Coba
ditunjukkan. Ambil, tunjukkan. Biar saya tahu kelompoknya apa aja. Belakang kelompok mana itu? Oh, kita pakai nama ini ya, nama daerah ya. Kelompok Jawa, kelompok Padang, kelompok Medan, kelompok Betawi, sama kelompok Sunda. Oke, sebagaimana sudah ditentukan dan sudah dibagi kelompoknya, ya, silahkan menempati tempat yang sudah disiapkan. Sunda boleh pindah ke Sunda, Jawa silahkan pindah ke Jawa, ya. Kemudian yang lainnya bisa, ya. Sudah? Kalau sudah, satu kelompok perwakilan satu maju. Ambil kertas yang sudah ada warnanya, kamu bawa, buat pertanyaan. Gak usah banyak-banyak, satu saja yang nanti akan dijawab oleh teman-teman kamu yang lainnya. Dan tolong kerjakannya di laptop. Laptopnya dibuka. Laptopnya dibuka, nyalakan. Ya, nanti silakan yang jadi katib, apa tuh katib? Tukang tulis ya, tukang ngetik, bikin PPT-nya. Gak usah banyak-banyak, selembar atau 2 lembar yang nanti kamu bisa presentasikan di depan apa yang menjadi pertanyaan teman kamu. Oke, satu orang maju sini. Satu orang maju. Nah, satu lagi. Satu lagi. Ayo, ditulis ya pertanyaan ya. Ya. Ditulis ya pertanyaan ya. Kalau laptopnya mati nggak apa-apa, pakein aja. Pakai apa? Pakai buku aja nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Silakan kalau sudah menerima masing-masing, kamu tulis. Ya. Kamu tulis pertanyaan satu. Tulis nak, nih, tulis. Tulis. Ini, tulis ya pertanyaan ya. Di sini di kertas ini kamu tulis pertanyaan ya. Tambahin lagi, tulis. Ini, Iban. Nah, iya begitu. Tulis ya. Ya. Sudah? Kalau sudah, kembalikan lagi ke depan. Di sini tulis. Tulis itu di situ ya, nggak apa, tebelin. Ya. Tebelin ya, situ. Nanti serahkan kembali. Ya. Kalau yang sudah, kembalikan. Nanti bisa diambil dengan kelompok lain. Sudah saya siapkan ini semuanya. Kalau sudah, satu orang taruh di depan, ya, di meja guru. Nanti biar kelompok lain bisa mengambil. Namun sebelum ke penyelesaian masalah, saya pengen masing-masing kamu terkait dengan bab ini membaca satu cerita. Nah, baca satu cerita. Ini tambahan pengetahuan penting terhadap norma yang akan dipelajari. Ayo, yang pertanyaannya boleh dikumpulkan sini. Sambil menunggu, nanti kamu baca dulu, silakan.
Itu ada kisah namanya Amira ya namanya. Ada Amira nggak sih nama Amira? Ada? Hah? Adanya Almira. Oh iya. Beda-beda sedikit sih tetangga kayaknya ini. Ya. Ini ketika Amira mengantungi sampah. Ini cerita baik yang bisa diteladani dalam keseharian. Udah? Mana pertanyaan tadi sini? Siap? Ya. Sip. Oh, cakep-cakep tuh tulisannya. Ayo, lagi. Ayo, baca ya, sebentar ya itu ya. Ayo 2 kelompok lagi belum? Sudah? Amira mengantungi sampah. Nah, itu cerita positifnya nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belum mau gini aja. Iya. Kamu bangkunya mana? Hah? Ambil nggak apa-apa ambil. Aduh kelewat satu. Masa udah kesian. Nah, ini geser aja nak. Kamu maaf nak nggak usah diambil. Kamu geser ke situ bangkunya. Nak, Salo, kamu geser ke sini satu bangkunya. Nah gitu. Jadi nggak usah angkat-angkat. Iya bangkunya aja. Kamu ambil satu nah bangku. Nah kan deket gitu ya. Kasihan bayar sama-sama tapi kagak dapat bangku. Ya. Ya. Sudah dibaca kisahnya? Udah. Oke. Sudah? Nah, itu menarik ya kisahnya ya. Kalau Bapak tanya, sanggup nggak kalian bersikap, berperilaku seperti Almira? Oh, Almira apa Amira tadi? Amira. Sanggup nggak? Sanggup. Jadi kalau kemana-mana nemu sampah, kalau belum ada tempat sampahnya dibawa, dikantongin. Sanggup nggak? Positif nggak? Positif. Karena dengan pembiasaan seperti itu ternyata akan mengurangi polusi, akan mengurangi banjir, akan banyak hal pokoknya ya. Meskipun dari hal-hal yang kecil. Kalau 1000 Amira, ya, kalau ada 1000 Amira, saya kira nggak bakalan terjadi hal-hal yang memang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, makanya agama kita betul-betul menyampaikan Joharul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan ya di daratan, lautan, udara itu nampak ulah siapa? Ulah siapa? Ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, makanya patut dicontoh apa yang menjadi kebiasaan
Amira tadi. Amira apa Almira? Oh, kalau Almira anak sini ya. Kalau Amira anak tetangga sebelah mungkin. Baik. Oke nak, sudah dibaca. Alhamdulillah sudah dapat pengetahuannya ya. Dan insya Allah siap melaksanakannya ya. Siap. Oke. Kelompok Jawa mana Jawa? Sini Jawa satu orang maju. Maju nak. Nanti setelah ini kamu buat di PPT-nya ya. Sesingkat mungkin gak apa-apa. Kemudian Betawi mana Betawi? Sini Betawi satu. Ayo. Ya, dibuat di PPT-nya sesingkat mungkin. Kemudian Medan, orang Medan. Gak tahu bahasa Medan seperti apa. Medan silakan. Rembukan dengan dengan teman-teman kelompoknya dibuat PPT-nya. Ya. Dibuat sesingkat mungkin. Kemudian Medan, apalagi? Padang. Wah, ini makanan favorit ini Padang nih. Silakan nak, maju. Ambil soal yang diberikan. Nanti dibuat PPT-nya. Kemudian satu lagi. Hah? Sunda, belum Sunda. Maju Sunda. Silakan. Ya, silakan dibuat PPT-nya. Nah, penilaiannya nanti berjalan ya. Jadi bukan hanya individu, nanti kelompok pun ada penilaian. Apalagi nanti kamu mempresentasikannya. Nggak bisa. Pakai akun. Ini nggak bisa. Delete mana? Itu bisa. Bisa. Tapi dia bisa edit. Bisa nih. Coba sebentar. Mana edit mana di mana? File baru. Bukan file baru. Kembali aja. Ini udah bisa belum? Sebentar. Insert. Tuh, bisa ini tuh. Dede ketik. Ya, coba. Nah, bisa. Sebentar ya, satu-satu nggak apa-apa. Tuh, yes. Nah, ini langsung bisa. Enable mana enable? Keluar dulu deh. Keluar. Masuk. Bismillah. Ini ya, maaf. Kok begini? Coba langsung insert. Buka juga. Ayo, yang belum itu boleh diskusikan dulu sambil ya, sambil mengoperasikannya.
Opsi ini. Suruh beli dulu. Oh, baru begini ya. Laptopnya harus di ya wes satu pakai buku aja nggak apa-apa. Coba punya kamu. Hah? Oh, monggo. Bisanya Canva boleh? Boleh, nggak apa-apa kalau pakai Canva. PowerPoint pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh. Atau di Canva buat PowerPoint. Tapi terkoneksi internet nggak itu? Coba dibuka. Buka aja. Keluar lagi. Nah. Wah, itu langsung Canva itu. Nih. Boleh di Canva aja, nah nggak apa-apa nak. Ya. Masuk. Saya kira jaringan internetnya nggak nyampe, ternyata nyampe ya. Silakan kalau sudah masuk pakai Canva. Apa yang menjadi pertanyaan teman kamu tadi bisa langsung dituangkan, ya, sehingga nanti jadi pembahasan. Wah, udah ahli ini Pak. Luar biasa. Sambil dinilai ya, Nak ya. Oke, sambil ya. Yang lain perhatikan ke depan dulu, lihat ke depan dulu. Nah ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, agar semua nih siswa tentunya bisa menghayati pentingnya norma. Tadi sudah ada kisah Almira, kemudian juga tadi sudah ada yang jawab norma itu apa, kemudian kalau nggak ada norma seperti apa sudah disampaikan oleh kamu. Kemudian juga ini kita juga harus bisa menganalisis norma yang ada di masyarakat serta hak dan kewajiban. Kemudian bisa berdisiplin menjalankan hak dan kewajiban. Ya. Nah, itu sambil karena itu ada yang terkendala, stop dulu sebentar ya kerjaan kelompoknya, fokus ke layar dulu, lihat, fokus ke layar dulu, biar nanti buat tambahan informasi ketika kamu memecahkan masalah yang disajikan oleh kelompok lain. Ini norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma disebut berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nih, tadi sudah disindir oleh di awal ya, teman-teman kamu menyampaikan, Pak, kalau nggak ada norma bisa-bisa berantakan Pak negara kita. Kalau nggak ada norma, wah amburadul dan sebagainya ya. Jadi norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Nah, arti penting norma dalam masyarakat memiliki terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini ada berapa fungsi nih dari norma itu sendiri. Yang pertama, lihat, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Ada aturan. Kemudian norma juga sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kemudian sistem pengendalian sosial, alat untuk mewujudkan keadilan. Boleh jadi yang kamu sampaikan tadi tidak ada yang salah ya, karena memang secara umum norma itu keberlangsungannya ternyata buat secara general ya, buat keseluruhan. Lanjut. Nah, ini daerah mana nih? Gambar nih. Jogja.
Wow, siapa orang Jogja siapa? Oh, ada orang Jogja ternyata di sini ya. Apa kesannya apa Jogja di sini terlihat? Oh, ini ada bacaannya. Ada bacaannya. Bukan ini ya. Oh, Jogja ada beca, Pak. Di mana-mana beca banyak ya. Nah, di sini sengaja saya ambil gambarnya ini enggak moto langsung ke sana sih. Ya, cari di internet sudah ada. Itu apabila masyarakat menjalankan norma, ya, norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur dan seimbang. Pokoknya asik aja ya. Makanya kehidupan yang tidak ada aturan itu hanya kehidupan yang di hutan saja. Ya, coba di hutan. Siapa yang galak? Oh, bukan siapa yang galak sih. Siapa yang kuat? Ya, dia jadi puasa. Enggak ada aturannya. Ya. Atau miniatur kecil di dalam ruangan kelas ini, ya. Di ruangan kelas ini kalau tidak ada norma kira-kira gimana? Wah, sembrono. Ada yang kemana, waktunya belajar, ada yang masih jajan. Nah, kalau sudah ada aturan kan bahkan terpampang tuh ya. Terpampang di mading kelas bahwa ada tata tertibnya, ada konsekuensinya dan lain sebagainya. Bahkan diatur piket hari Senin siapa, piket hari Selasa siapa, itu bagian daripada norma, aturan. Kemudian juga ada PJ guru PPKN gitu ya. Ada nggak? Ada. Karena tugasnya nanti pada hari itu dia akan menyampaikan atau mungkin menanyakan, Pak, hari ini masuk jam sekian, ada yang perlu dibantu? Ada yang bawain tasnya, ada yang bawain apa lagi? Buku dan sebagainya. Itu baru berjalan. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, arti penting norma dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini pentingnya diantaranya menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Kemudian membentuk budi pekerti manusia yang baik. Selanjutnya, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Kemudian mengatur, membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan keadilan. Ya, tinggal nanti tergantung masuknya ranahnya norma agama, norma sopanan, kesusilaan ataukah hukum. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Tentu kita berharap kehidupan kita itu penuh dengan kedamaian, ketentraman, tertib dan sebagainya. Maka di kampung-kampung kamu ya, di perumahan kamu ada ketua RT, ada ketua RW, kemudian lagi nanti ada PKK dan lain-lain dalam rangka penertiban itu. Nah, ini kampus mana nih? Kampus Sudirman ya, sekolah kita tercinta. Kelas kamu paling pojok nih, sini nih. Oh, bukan ya, sebelah sini. Ya, ini kelas kamu. Mungkin kamu nih. Oh, belum. Ya. Nah, di sini perilaku yang sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma itu dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, bisa nanti diterapkan nih. Berarti kamu ada rambu-rambunya ketika di sekolahan nih. Apa saja? Mematuhi tata tertib sekolah. Ada nggak tata tertibnya? Ada. Terpampang tuh di mading, terpampang tuh di tangga, kemudian ada edarannya berupa PDF, bahkan ada buku kecilnya ya. Namanya buku penghubung ya, buku penghubung. Nah, itu masuk ke dalamnya. Kemudian berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Hari Jumat pakai apa, hari Senin pakai apa, hari Selasa pakai apa, Rabu pakai apa, kamu ikuti semuanya. Ya. Jangan kamu hari Senin pakai pakaian hari Rabu. Salah apa salah? Kecuali pakaian kamu rusak, belum beli, belum dijahit, tinggal ada komunikasi melalui orang tua dan wali kelas. Wali kelas nanti menginformasikan ke bagian kesiswaan sehingga semua yang mengetahui dan itu yang betul secara perizinan ya. Kemudian mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Nah, kerjakan. Siapa? Wah. Nah, bikin kelompok. Siapa?
Ya, jadi nggak ada yang, ayo silakan anak-anak, ini ada masalah seperti ini, tolong pecahkan. Yang lain keluyuran, keluar, ntar balik lagi 20 menit kemudian. Nah, itu namanya nggak mematuhi. Lagi, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Ini membudaya di kita ya. Pagi kamu ketemu guru salim ya, khususnya akhwat dengan akhwat ya. Kalau kebetulan di sekolahan kita, kalau guru laki-laki sama guru siswa perempuan, tentunya cara salamannya cukup dengan, nah itu pun bentuk penghormatan, takjim namanya ya. Kemudian melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Ada enggak yang sudah dijadwalkan tapi enggak menjalankan? Ada enggak? Ada. Siapa? Saya Pak. Wah, keren tuh. Cuma besok jangan ulangin lagi. Ya. Kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, baru kemarin kita ulangan, masih ketemu ada yang klak klik. Jawaban apa? Soal apa? Muncul. Akhirnya disiapkan tempat ujian yang terindah di tengah lapangan ya. Ini tidak dibenarkan. Nah, sebenarnya Nak, ini aturan di lingkungan sekolah ini. Kalau kamu belajar di pesantren, itu namanya ada buku kecil atau kitab kecil namanya Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'alum. Di situ dibahas tuntas tentang adab kita terhadap guru, adab kita terhadap apa nih? Pelajaran. Ternyata sama pelajaran pun ada aturannya. Ada tata keramanya. Jangan main lempar aja, udah selesai dilempar. Nggak boleh. Ya, ada peraturannya, betul-betul dijaga. Lanjut ya. Nah, ini keluarga siapa nih? Oh, pokoknya saya boleh ngambil aja ya. Ini masih yang berkaitan dengan sesuai dengan norma, menghormati orang tua. Ini di lingkungan sekolah, di rumah ya. Menghormati orang tua. Ini enak ini, tengah hari bolong makan ini. Ya, menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Nah, siapa tadi? Karisa, tolong cuci piring. Terus siapa lagi? Dibagi-bagi tugas sama ibunya. Kak, si kakak tugasnya nyapu halaman. Terus siapa lagi? Adanya beresin tempat tidur. Ada nggak tata tertib yang dilakukan oleh orang tua kamu seperti itu? Ada nggak? Ada ya. Nah, itu jalankan Nak. Ya, jangan mangkir. Apalagi kadang-kadang di hari-hari libur ya. Hari libur itu tugas keseharian di rumah tentunya kamu akan banyak membantu. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Normal lagi. Apa peraturannya? Nah, nggak boleh main HP lebih dari 2 jam. Meskipun hari libur. Nah, itu ada aturannya biasanya. Kebetulan saya punya anak. Saya buat aturan seperti itu. Jadi kalau malam itu habis ngaji, habis belajar, boleh buka HP jam 8 sampai jam 9. Dibatasi. Kalau lewat, hukumannya besok nggak boleh main HP. Gitu. Ya. Ternyata itu berlangsung. Memang harus ada aturan di rumah pun. Ini contohnya. Terus melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Apa kewajibannya? Yang kakak menyayangi yang adik hormat sama kakak. Nggak boleh ngelawan sama orang. Ya itu. Mudah-mudahan sudah dijalankan nih. Di masyarakat, mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua. Ini sudah dicontohkan sama Imam Ali Karamah wajhah. Ada kisah ya dulu. Ada kisah bahwa Imam Ali itu ketika mau atau hendak melaksanakan sholat subuh ya berjamaah di masjid, kan lewati beberapa gang itu ya. Kebetulan di depannya itu ada seorang kakek-kakek yang sudah tua ya, kakek-kakek pasti sudah tua sih. Di depannya jalannya lambat sekali itu ya. Apa yang dilakukan? Misike. Kagak, tapi nunggu terus sampai tertinggal sholat jamaahnya ya. Tapi dimaklum karena Nabi dikabarkan oleh malaikat bahwa Ali tidak bisa berjamaah bareng karena tertinggal ada orang tua, menghormati orang tua. Padahal orang tua itu berbeda agama, orang Yahudi. Luar biasa takjimnya ya.
Saling menghargai dan tolong menolong. Nah ini nih biasanya kalau bermasyarakat itu, apalagi bertetangga, aduh masak kurang garam, garamnya kagak ada. Tetangga, assalamualaikum, ya teteh ada garam nggak? Garam habis ini. Ya itu biasa kejadian, khususnya di kampung-kampung ya. Kalau saya di kampung, ini akan berlangsung seperti ini. Tapi nggak tahu di kehidupan perumahan itu kayaknya ketemunya pergi gelap, pulang gelap, nggak ketemu-ketemu itu. Nggak tahu kenal nggak sama tetangganya. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Yang ada biasanya RT, RW, biasa sudah ada aturan-aturannya. Nah ini macam-macam norma. Tadi sudah disebut oleh siapa tadi? Siapa tadi? Mana yang nyebut? Mana orangnya? Ini. Ya, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, ya. Klik. Nah, agama nih. Nah, ini masjid mana nih? Pernah ke sana enggak? Pernah. Kebetulan saya belum pernah. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, norma kesusilaan. Ini saya secara global aja ya. Nanti tentunya permasalahan yang sudah disajikan oleh teman kamu, pertanyaan-pertanyaannya dituangkan saja. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu. Ya, saya dari hati nurani itu ya. Kemudian norma kesopanan. Wah, ini nih biasa di gedung-gedung makannya sendok apa nyendok sendiri, makannya sambil berdiri. Ada pernah di ngalamin nggak kamu kalau hajatan di gedung-gedung gitu ya? Kalau saya nggak bisa makan berdiri, ribet ya, sulit. Pakai cari ke pojok-pojok yang ada apa, yang ada tempat duduknya. Nah, ini. Tapi kadang-kadang di satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda. Mengatur tingkah laku manusia bersumber dari tata kelakuan masyarakat. Nah ini yang hukum nih. Nih kalau mau hukum mah emak-emak lebih lihai. Sen kanan belok kiri. Ini sering kejadian ya. Ada apa namanya? Ada warna-warni itu apa namanya? Lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas ini sering dilanggar. Dan seusia kamu sebenarnya tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan berkendaraan. Apalagi dalam radius yang jauh, belum boleh. Belum cukup umur. Karena ketika berkendaraan, kamu itu jiwanya masih jiwa apa ya? Girohnya pengen dipuji dan sebagainya. Widih, hebat tuh. Udah bisa naik motor. Dia ngebut, pernah kecelakaan. Nah, dulu ya kakak kelas kamu. Nah ini bersumber dari kitab suci, bersumber pada hati nurani, bersumber pada tata krama masyarakat, bersumber pada aturan bernegara. Nah, ini baru masuk kepada tadi hak dan kewajiban. Ini seperti ini secara umum aja ya. Nah, pemenuhannya itu penuhi hak orang lain. Baru jalankan semua kewajiban, baru hak kita diminta. Ya. Terima kasih. Silahkan lanjut yang tadi menjadi permasalahan. Ayo. Silahkan. Diringkas saja nggak apa-apa, nggak harus banyak full ya. Silahkan. Ya. Ayo. Itu sudah. Kenapa? Nah, itu bagus, itu tinggal dibuka saja. Oh nggak bisa. Oh terserah pakai mana aja. Nggak apa-apa. Oh ada berapa? Kalau buka yang baru bisa? Maksudnya buka ini kan udah kebuka nih. Nah ini coba di sini. Nggak apa-apa. Ntar bisa dihapuskan ya. Ya udah. Nggak apa-apa buat yang baru ini ya. Nanti setelahnya kebetulan ini laptopnya laptop sekolah, terkoneksi dengan akun yang di sekolah. Nanti selesai kamu save atau download hasilnya, boleh nanti bisa disesuaikan ya. Silakan.
Penilaian berlangsung ya, Nak ya. Tapi nanti nggak perlu ditampilkan di layar, cukup bawa laptopnya ke depan, nanti disampaikan nggak apa-apa, ya. Hah? Ya udah coba pakai ini. Mm-mm. Iya nggak apa-apa. Tadi yang pakai aja, nanti bisa dihapus. Oh nggak bisa ya. Punya kamu bisa? Mm-mm. Nggak apa, tinggal ganti itu aja kan. Yo. Masuk nak. Nah itu. Kan saya tadi kan nulis ya. Terus kalau misalkan saya taruh di situ, Boleh nggak apa-apa. Iya. tapi aku nulisnya cuma kayak norma itu kayak yang kayak norma kayak bu di rumah gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa? Ya itu aja tadi nama kelompok tadi. Siapa nih yang biasanya nulis-nulis? Oh, langsung tuh. Poin-poinnya aja nggak apa-apa. Itu kan ada poin-poinnya tuh. 1, 2, 3, nggak usah ini nanti penjelasannya nggak harus semua, ini aja. Iya. Mana? Nih, tutup nih. Tuh. Udah. Enak itu dibantu nak, temennya nak, dibantu. Dah, nanti beberapa menit ke depan nah, beberapa menit ke depan nanti dianggap selesai, nanti maju bawain aja dan laptop nggak apa-apa di ini disampaikan ya. Nggak, maksudnya pakein aja nggak apa-apa. Ini buat gitu. Nah, ya maksudnya paham ya. Halo, enggak ini, enggak apa namanya? Nih, boleh sini ntar ya. Ntar kamu duluan ya. Kelompok apa tadi? Yang kayak tadi aja nggak apa-apa. Sunda. Apa? Sunda. Kelompok Sunda ya. Oke, Pak.
Ayo nak. Yang minat maksud pangsut sini. Apa ya? Apa nih? Atau nanti yang kedua saja ya. Kebetulan nanti LKPD-nya akan saya berikan. Yang sekarang yang sudah kamu tulis di Canva langsung disampaikan di kelompok masing-masing saja. Hanya menyampaikannya berdiri ya. Dibacakan saja. Dah. Saya kira sudah cukup. Halo? Sudah cukup. Nanti saya tunjuk kelompok mana duluan. Tetap di tempat, bacakan hasilnya. Nah ini nih ya. Nah ya bacakan. Dah dari kelompok di situ aja di kelompok masing-masing. Dari kelompok Sunda, ayo silakan dimulain. Ya. Berdiri sambil itu ini tanah itu. Taruh situ ya, taruh. Bawahnya nggak apa-apa. Nah. Ya. Yang lain dengarkan pertanyaan yang tadi dibuat oleh teman kamu yang lain, kemudian dijawab oleh kelompok yang lain. Mengapa norma etika dan moral penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena norma etika dan moral adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mereka membantu pembentukan perilaku individu, menjaga keharmonisan dalam masyarakat, dan menciptakan dasar bagi pengambilan keputusan yang baik. Alasan mengapa norma etika dan moral penting dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan panduan tentang cara berperilaku yang baik dan benar. Mereka menentukan tindakan dan keputusan yang sesuai dan tidak sesuai, membantu individu menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, ada membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mereka menciptakan standar perilaku yang diharapkan dari individu dan interaksi sosial. Ketika semua orang mengikuti norma dan etika yang sama, masyarakat cenderung lebih stabil dan damai. Ketiga, ada membantu memupuk kepercayaan antar individu. Orang cenderung lebih percaya pada individu yang mereka percayai akan mengikuti prinsip-prinsip etika dan moral yang sama. Iya, cukup. Kemudian kelompok mana nih? Betawi mana Betawi? Betawi, silakan. Cara singkat pertanyaannya disampaikan, kemudian apa yang kamu temukan dari jawabannya? Bagaimana norma berperan dalam pembentukan perilaku dan tata nilai dalam masyarakat? Berikut adalah beberapa cara di mana norma memengaruhi masyarakat. 1. Mengarahkan perilaku. 2. Menjaga ketertiban sosial. 3. Mengakui nilai-nilai. 4. Membentuk identitas dan kepribadian. 5. Mengatur interaksi sosial. 6. Mengarahkan tindakan hukum. 7. Menyebarkan perubahan sosial. Norma adalah dasar etika dan perilaku dalam bermasyarakat. Iya. Tepuk tangan, 2 kelompok sudah menjawab. Terus lanjut ke belakang, kelompok apa ini? Ya, silahkan coba. Ayo yang menyampaikan diri. Jadi ini pertanyaan yang kamu sajikan untuk teman kamu yang lain ya. Silakan nak. Apa pengertian norma dalam konteks PPKN? Jawabannya dalam konteks PPKN, norma merujuk pada aturan atau standar perilaku yang mengatur tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah panduan etika yang membentuk perilaku warga negara dalam hubungannya dengan sesama, dengan pemerintah, dan dengan lingkungannya.
Norma dalam PPKN mencakup tata nilai, etika, dan tindakan yang dianggap sesuai atau benar dalam konteks budaya dan sosial tertentu. Ya. Pengertian norma dalam PPKN dapat mencakup norma hukum, norma agama, norma moral, dan norma sosial. Ya. Ya. Selanjutnya dari kelompok apa nih? Padang, silakan Padang. Ayo. Bagaimana setiap individu dapat berperan dalam menjaga norma dan etika dalam masyarakat? Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga norma dan etika dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana setiap individu dapat berkontribusi untuk menjaga norma dan etika dalam masyarakat. 1. Berpikir sebelum bertindak. 2. Berpartisipasi dalam mendidikan etika. 3. Berbicara dengan kebenaran. 4. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum. 5. Terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. 6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga norma dan etika dalam masyarakat. Dah, cukup. Terima kasih. Lanjut yang terakhir kelompok apa? Jawa nih, orang Jawa mulu nih, silakan orang Jawa. Ayo. Enak. Bagaimana pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan menegakkan norma dalam masyarakat? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan norma dalam masyarakat. Peran pemerintah ini berhubungan dengan fungsinya sebagai pembuat undang-undang, pelaksana kebijakan, dan penegak hukum. Berikut adalah cara di mana pemerintah memainkan peran tersebut. 1. Pembentukan undang-undang dan peraturan. 2. Pelaksanaan kebijakan publik. 3. Penegakan hukum. 4. Pendidikan dan kampanye. 5. Penyusunan kode etik. 6. Perlindungan hak asasi manusia. 7. Penyelenggaraan pemilu dan demokrasi. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Baik nak, sudah dijawab apa yang menjadi permasalahan masing-masing yang ditanyakan dan sudah saya kira semuanya sudah sesuai ya. Nah ini selanjutnya saya berikan LKPD namanya ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan yang termuat di LKPD ini kamu diskusikan permasalahan yang disajikan. Tentunya kelompok 1, kelompok Jawa, kelompok Betawi dan lain sebagainya berbeda isinya. Silakan langsung di sini saja ya. Ayo, boleh satu anak HP-nya boleh diambil, membagikan. Nak, maaf nak. Nak, HP boleh diambil HP-nya. Ah ini nih. Bergantian aja nggak apa-apa. Ya. Terus bergantian nggak apa-apa. Pipo. Semuanya nggak apa-apa. Siapa nih? Gimana rasanya punya iPhone? Ayo ambil aja nggak apa-apa, sini gantian. Yang sudah kembali ke tempatnya langsung mengerjakan LKPD dengan temannya. Nah, ini HP nanti digunakan untuk di akhir ya, ada post-test yang sudah dikirimkan di MS Team. Ambil HP dulu sih Pak, yang boga. Yang biru. Nah ya itu sih Pak. Udah, ini satu lagi siapa? Udah. Ayo, dilanjutkan silakan. Bentar Kak, mau ngaca lagi Pak. Yo.
Bisa dibantu, dibuka LKPD-nya ya. LKPD dibuka, yang menjadi kerjaan kamu di kelompok itu apa? Tugasnya di situ, silahkan dilihat. Nah, itu dibuka LKPD-nya, ya. Terus kasih gue ya, soalnya MS Teams gue nggak bisa. Ih, kan nggak di itu. Coba sudah menerima semua Akunnya LKPD masih yang lain. di keatasin, coba dikeatasin kelompok masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Ini satu keatasin. Nah, sudah semua, silakan. Ayo, petunjuknya diikuti ya. Ya udah, nggak usah digunain ini aja. Apanya nggak bisa? Ini, laptopnya dimatikan lagi nggak apa-apa. Ya, kalau sudah tidak terpakai, lanjut ke LKPD yang disajikan. Tapi kalau masih terpakai, monggo bisa digunakan. Hah? Nama kelompok nih ya. Nama kelompok apa? Anggotanya siapa saja? Ayo tulis ya. Betul ya. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5 ditulis. Nanti kalau sudah bisa disampaikan. Tutup. Enggak apa-apa. Kalau ada kesulitan bilang ya. Artinya kesulitan teknis ya, bukan minta kasih tahu jawabannya. Waduh, ini enak ini ada ini. Nanti Pak. Langsung. Ini kamu nggak boleh apa? Oh, aduh. Lanjut. Yang tulisan bagus siapa? Oh, nggak ada yang semua, nggak ada, masa nggak ada yang bagus ah? Sama kayak bapak tulisnya kayak dokter. Ayo. Tuh, namanya siapa di kelompoknya? Tulis. Nggak apa-apa. Kalau mau dipakai lanjut ke apa? Ini bukan udah ada nama kelompoknya. Maaf, buka deh. Oh, nggak ada ya? Buka. Depan. Nah, ini kelompok anggota nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau tulis nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Iya. Dari gambar itu ya. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa apa itu? Pertanyaan ya. Ada yang berupa
Ada berapa macam itu saya buat ya. Tinggal kamu diskusikan. Nah itu di belakang sudah ada. Di sini nak. Ini udah jadi. Kita pakai bahasa. Ya, siapa? Siapa tadi terdengar sayup-sayup? Bapak. Oh. Alhamdulillah kebetulan dapat kelasnya kelas yang perempuan semua ini enak. Kalau yang campur cowok mengarahkannya super ya, tapi nggak apa-apa. Tantangan. Oke, kalau sudah kalian coba buka MS Team-nya. Ya, MS Team. Di situ sudah saya kirim, sudah Bapak kirim ada soal post test ya. Untuk pertemuan kita di hari Jumat ini, tentunya di pembelajaran bab tentang norma ada beberapa pertanyaan sebagai penutup di pembelajaran sehingga menjadi pemahaman tambahan buat kamu ya, sebagai refleksi buat kita sehingga apa yang dibahas, apa yang dipecahkan dari permasalahan yang ada ini ditambahkan dengan informasi yang baik sehingga menambah pemahaman kita. Silakan di HP-nya dibuka, masuk ke MS Team, kemudian di kelas kamu ya 7 unggulan 7 ada di apa itu? Asesmen atau apa itu? Ya. Coba, sudah dilihat? Ya. Nah, iya gitu. Oh, udah dilihat. Luar biasa. Ya. Ada berapa soal? Ada berapa soal? Oh, ada yang sudah membuka. Ya. Oh, kamu belum masuk? Oh ya udah, saya sama temennya. Nanti di akhir kasih info ke saya, Pak, saya belum masuk kelas. Ya. Ada lagi yang belum masuk kelas MS Team? Ada? Kamu aja ya, namanya siapa nak? Almira. Oh ya, Almira nanti saya masukkan ke MS Team di kelas 7/7. Kan saya ganti HP kan. Ganti HP. Luar MS Team biasa. saya masih ada di HP yang lama Pak, itu Oh. udah rusak. Belum masuk juga? Iya. Oh ya udah. Tapi yang pelajaran lain sudah masuk belum? Belum. Belum. Nanti belum. Nanti kamu konfirmasi ke wali kelas ya. Itu Ke aku wali kelas, kemudian minta akunnya ke bagian admin atau tata usaha. Nanti kamu kasih akun ya. Akun kamu sebenarnya yang kemarin.
HP yang lamanya boleh? Oh, ada di rumah. Oh, ada. Ini dijawab pakai soalnya juga atau Ini jawabannya aja ya sebagai penutup ya. Mudah kan ya? Oke anak-anak, perhatiannya kemari. Ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang menyimpulkan? Silakan. Mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, satu anak silakan. Iya. Ayo, silakan. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Namanya siapa? Azalia. Namanya siapa? Azalia. Azalia. Ya, silakan nak. Dalam pembelajaran kali ini kita belajar tentang norma. Dari norma ini sendiri kita belajar tentang kan lupa aku mau ngomong apa. Elah, Yasmin mah. Lupa nih. Ya. Pokoknya dari pelajaran hari ini kita belajar norma untuk menaati norma. Dari norma juga kita belajar untuk menghormati orang yang lebih tua, saling gotong royong dan menaati agama masing-masing. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada lagi nggak? Cukup. Wah, udah paham semuanya nih ya. Nana, kalau boleh Bapak tanya, untuk manfaat pelajaran kita pada hari ini, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Tentunya bukan buat diri kita, tapi nanti buat lingkungan kita, buat masyarakat kita, di lingkungan keluarga juga termasuk ya. Kalau kita terapkan norma-norma yang kita pelajari pada hari ini, ya. Di akhir Bapak minta nanti kamu pelajari kembali tentang norma, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai persiapan di pertemuan berikutnya, ya. Kemudian di akhir sebagai kesimpulan, ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman kamu ya, bahwa kita dalam berkehidupan, baik itu di rumah, di masyarakat, di sekolah, bahkan dalam sebuah negara perlu adanya aturan, ya, aturan yang mengikat sehingga akan tercipta ketertiban, kedamaian, keselarasan, kemudian apa lagi? Keserasian dan lain sebagainya. Nyaman hidupnya kan ya? Nggak ada saling tunjuk, saling tonjok, saling sikut, saling jorok dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya aturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi sudah sampaikan juga norma, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, hukum, ya. Tentunya masing-masing ada sumbernya. Kalau saya tanya, norma agama bersumber dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau norma kesusilaan dari mana? Hati nuraini. Oh, hati nuraini. Hati nurani ya. Jadi kayak perasaan gini. Umpamanya kamu dititipin uang, nak, bayaran bulanan sekian rupiah. Tapi kamu mintanya lebih. Mah, tambahin mah buat ada tambahan bayaran apa gitu. Padahal tidak ada. Bohong apa bohong? Bohong. Itu dalam agama Islam sudah jelas tuh disampaikan. Ra'sud junubil kijbu. Apa? Ra'sud junubil kijbu apa? Ra'sud junubil, sumber dari kebohongan adalah dosa. Karena kalau orang sudah berani berbohong, biasanya nanti akan mengundang kebohongan-kebohongan lainnya. Ya, nanti kamu ditanya sama orang tua, nak, bayaran apa saja? Oh, bayaran bulanan, ini. Padahal yang dibayar cuma bulanan saja, tambahannya banyak. Bohong ya. Sama siapa bayarannya? Sama Bu Widya. Padahal bayarannya yang nanggapin Bu Ratna. Ya. Bohong lagi. Terus nanti akan menimbulkan kebohongan. Itu masuk kepada kesusilaan. Nanti ada dalam hati itu merasa, oh, saya tidak benar ternyata
nggak boleh berbohong, gitu ya. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat, tingkah laku masyarakat. Kalau norma hukum tentunya jelas dari negara, ya. Nanti di sana bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran norma hukum atau norma-norma yang lainnya tentunya ada sanksinya. Kalau norma hukum dilanggar, kita ada sanksi denda atau mungkin tilang atau mungkin lebih-lebih dipenjarakan, ya. Kalau agama berdosa kalau kita melanggarnya, ya. Kalau kesopanan, nanti akan dikucilkan kamu di masyarakat, ya. Nah, itu kalau yang tadi kesusilaan nanti akan merasa bersalah dalam kehidupan kita. Oke, nah itu mungkin secara keseluruhan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat terserap dan bisa dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat cocok nih bagi usia-usia dini, sejak dini menjalankan kebaikan-kebaikan sehingga menjadi pembiasaan positif sampai ke dewasa kita, ya. Mari di akhir kita tutup kegiatan kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu besok. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum, Berna. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Iya. Iya, hari ini saya sendiri, Bu. Besok ada 2 peserta, Pak Dindin dengan Pak Didin. Nah, itu pakai akun ini juga, Bu. Iya, betul, Bu, nggak ada barengannya. Nanti saya ikut hadir. Pak Didin sama Pak Dindin. Nah, siap, Bu, siap. Nanti saya sampaikan. Baik, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, atas pendampingannya. Pak Din.